Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal Saragi, SEMM, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tutorial membuat flowchart siklus penggajian pada PT Bank Mandiri. Perkenalkan, nama saya Fani Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiati Kori. Perkenalkan, nama saya Evi Setiani. Hai, perkenalkan nama saya Putri Amelia. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Ekonomi Indonesia dilebur menjadi satu menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sampai saat ini, Bank Mandiri terus meneruskan tradisi selama lebih 140 tahun berkontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian di Indonesia. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegritas, menggantikan core banking system dari 4 bank legasi sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikannya, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat, dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada tanggal 14 Juli 2003 sebesar 20% dan ekuivalen dengan 4. Siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Sistem penggajian adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak pekerjaan. Bagi perusahaan, sistem ini juga berguna untuk melacak jam kerja, menghitung upah, pemotong pajak, mencetak dan membayar pajak pekerjaan pemerintah. Ada 3 sistem penggajian pegawai yang paling umum digunakan di Indonesia, yakni skala tunggal, skala ganda, dan skala gabungan. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Sistem penggajian pada PT Bank Mandiri. 1. Perhitungan gaji sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur penggajian yang baik. Karena di dalam perhitungan gaji didasarkan pada masa kerja dan tingkat pendidikan dengan memperhatikan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Juga didasarkan pada status kepegawaian. Yang kedua, dalam perhitungan gaji dengan menggunakan komputer, data yang digunakan tidak berasal dari catatan waktu hadir dan waktu kerja, tetapi memang sudah terprogram, di mana besarnya gaji setiap pegawai sudah ditentukan oleh kantor pusat berdasarkan pangkat atau level, sehingga catatan waktu hadir dan waktu kerja tidak berpengaruh dalam perhitungan gaji pegawainya. Selanjutnya, kita langsung ke tutorial flowchart penggajian PT Bank Mandiri. Bagian yang pertama yaitu karyawan. Pada simbol yang pertama ini, tanda flowchart penggajian dimulai dari karyawan. Lalu,
karyawan ini menyiapkan datanya secara manual. Kita ketik dengan kalimat menyiapkan data karyawan. Data ini dibuat menjadi 2 rangkap dokumen. Rangkap dokumen 1 kita beri nama data karyawan 1. Dan rangkap dokumen yang kedua kita beri nama data karyawan 2. Data karyawan yang pertama ini diproses untuk melakukan presensi secara manual. Melakukan presensi. Sedangkan data karyawan yang kedua ini diberikan ke bagian PSDM. Di sini kita sudah mulai memasuki bagian kedua, yaitu bagian PSDM atau HCD. Kita hubungkan dengan memakai konektor simbol yang artinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Nah, kita kembali ke data dokumen yang pertama dan kedua. Setelah melakukan presensi, kemudian presensi ini diproses menjadi sebuah dokumen hasil data presensi. Kita beri konektor simbol 2. Konektor simbol yang pertama yaitu data karyawan, dan konektor simbol yang kedua yaitu hasil presensi. Kemudian data karyawan dan hasil presensi ini diproses oleh bagian SDM untuk melakukan perekapan presensi yang dilakukan secara manual. Merekap presensi. Lalu kita hubungkan keduanya. Setelah bagian SDM melakukan perekapan presensi akan menghasilkan dokumen, yaitu dokumen berupa rekap presensi. Rekap presensi ini dibagikan atau diberikan kepada bagian keuangan. Kita salin, lalu kita hubungkan. Jadi, bagian keuangan ini, karyawan membuat slip gaji yang dilakukan secara manual. Membuat slip gaji. Lalu, slip gaji ini menghasilkan berupa dokumen yang bernama dokumen slip gaji dan dibuat menjadi 3 rangkap. Slip gaji 1, slip gaji 2, dan slip gaji 3. Slip gaji yang pertama diproses oleh bagian keuangan untuk membuat laporan penggajian secara manual. Membuat laporan penggajian. Lalu kita hubungkan. Slip gaji yang kedua kita arsipkan ke arsip nomor 1. Slip gaji yang ketiga ini kita bagikan ke bagian yang keempat, yaitu bagian manajer.
slip gaji yang ketiga kita salin ke bagian manajer. Lalu kita hubungkan. Kita balik lagi ke slip gaji yang pertama. Setelah membuat laporan penggajian, maka akan menghasilkan suatu dokumen berupa laporan penggajian. Dan laporan penggajian ini dibuat menjadi 2 rangka. Kemudian, laporan penggajian pertama itu dimasukkan ke arsip nomor 2. Kita hubungkan. Sedangkan laporan penggajian yang kedua ini kita berikan ke bagian manajer untuk diproses dan dimasukkan ke arsip nomor 3. Dokumen slip gaji yang ketiga ini diproses untuk memvalidasi slip gaji yang dilakukan secara manual oleh bagian manajer. Memvalidasi slip gaji. Kemudian, slip gaji yang telah divalidasi menghasilkan dokumen, yaitu dokumen slip gaji yang telah divalidasi. Dokumen ini dibuat menjadi 2 rangka. Lalu kita hubungkan. Dokumen slip gaji yang telah divalidasi pertama ini disimpan ke dalam arsip nomor 4. Sedangkan dokumen kedua slip gaji yang telah divalidasi ini dihubungkan atau diserahkan kembali ke bagian PSDM. Di sini kita menggunakan konektor simbol. Kita beri angka 3. Jadi, ini kita balik lagi ke bagian PSDM. Jadi, bagian PSDM ini memproses slip gaji yang telah divalidasi tersebut disertai dengan uang. Lalu kita cari dan kita klik beserta uang. Kemudian bagian PSDM memberikan slip gaji tersebut beserta uangnya ke karyawan. Dan lokar penggajian PT Bank Mandiri selesai.